Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Zahra, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Araniri, Banda Aceh. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait mata kuliah Ad-Dakhil fi At-Tafsir, yang mana untuk menyelesaikan tugas final saya mata kuliah Tafsir Ad-Dakhil fi Tafsir pada semester 5 ini. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Ya, yang pertama ada tafsir. Tafsir ini berasal dari kata fassara yufassiru tafsiran, yang mana berarti keterangan atau penjelasan, atau bisa juga disebut dengan uraian. Sedangkan menurut istilah ada banyak ulama yang berpendapat terhadap tafsir ini. Saya mengemukakan dari Syekh Al-Jurjani, yang mana tafsir adalah menjelaskan makna ayat Al-Quran, baik berdasarkan kisahnya dan sebab yang karenanya ayat tersebut diturunkan, dengan lafaz yang menunjukkan kepadanya dengan jelas uraian-uraian yang akan ditafsirkan. Kemudian ada macam-macam tafsir. Yang pertama ada tafsir bil maksur, dan yang kedua ada tafsir bil ra'i. Tafsir bil maksur adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersumber dari nas-nas, baik nas Al-Quran maupun nas sunnah Rasulullah. Kemudian juga bisa dari pendapat para sahabat ataupun perkataan-perkataan para tabi'in yang kuat sanadnya. Kemudian ada tafsir bil ra'i, yaitu penafsiran Al-Quran berdasarkan rasionalitas pemikiran dan pengetahuan empiris, yang mana tafsir jenis ini mengandalkan kemampuan ijtihad seorang mufassir dan tidak berdasarkan pada kehadiran riwayat-riwayat sebelumnya. Kemudian yang kedua ada takwil. Adapun pengertian takwil secara bahasa berasal dari kata aul, yang berarti kembali pada asalnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa pengertian takwil ini muradif. Pengertian takwil ini muradif atau hampir sama dengan pengertian tafsir. Dalam kebanyakan maknanya yaitu menerangkan. Yang mana menerangkan dan juga berarti menjelaskan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Adapun pengertian takwil menurut istilah para mufassirin adalah memalingkan nas-nas Al-Quran dalam as-sunnah yang mutasyabihah dari maknanya yang zahir kepada makna-makna yang sesuai dari kesucian Allah, yang mana bebas dari menyerupai makhluknya, yang berlainan dengan makna yang diberikan oleh para ulama-ulama salaf, yaitu menyerahkan pengertian-pengertian nas itu kepada Allah sendiri tanpa menentukan sesuatu makna lainnya. Kemudian yang ketiga ada terjemah. Kata terjemah berasal dari bahasa Arab, yaitu tarjama, yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa lain. Kemudian memasukkan ta marbutah menjadi at-tarjamatun, yang mana bisa berarti pemindahan atau penyalinan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Kalau dalam bahasa Arab, naql min lughatin ila lughatin ukhra. Sedangkan menurut Abu Yaqzan, terjemah adalah memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain dengan tidak menerangkan makna asal dari pembicaraan tersebut. Kemudian terjemah ini ada dua macam deh. Yang pertama ada terjemah harfiah, yang kedua ada terjemah maknawiyah. Terjemah harfiah ini adalah memindahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lain, yang mana susunan kata yang diterjemahkan sesuai atau tepat dengan kata-kata yang diterjemahkan tersebut, dengan syarat dan tertib-tertib tertentu. Kemudian terjemah maknawiyah atau bisa disebut dengan terjemah tafsiriyah, yang mana menjelaskan maksud kalimat tersebut, menjelaskan maksud kalimat pembicaraan dengan bahasa lain tanpa keterikatan dengan tertib kalimat aslinya atau tanpa memperhatikan susunan yang jelasnya. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan syarat-syarat menjadi seorang mufassir Al-Quran. Ya, di sini yang pertama harus sehat akidah. Ya, yang kedua terbebas dari hawa nafsu.
Yang ketiga, kemudian bisa menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang keempat, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi. Yang kelima adalah merujuk kepada asar sahabat. Yang keenam, merujuk kepada perkataan para tabi'in yang mana mereka merupakan penerus para sahabat. Kemudian yang ketujuh, harus menguasai bahasa Arab dan ilmu dan cabang bahasa Arab berserta ilmu di sampingnya. Kemudian yang kedelapan adalah menguasai beberapa cabang ilmu yang terkait dengan ilmu tafsir. Kemudian yang terakhir, ada pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran. Itulah beberapa syarat-syarat menjadi seorang mufassir sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Manna Al-Qattan dalam kitabnya, yaitu Mabahis fi Ulumil Quran. Kemudian yang terakhir saya singgung sedikit terkait hermeneutika, yang mana jarang kita dengar ya, kata ini saya juga baru mempelajari. Hermeneutika adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika ini diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani, yang mana yang kata tersebut adalah hermenein, yang berarti menafsirkan atau memberi pemahaman atau penerjemahan. Makanya juga termasuk ke dalam ilmu dalam pelajari sebuah tafsir Al-Quran. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.